Halo guys, balik lagi bersama saya. Dan kali ini saya membawakan sesuatu yang baru, yang pastinya PPT yang baru. Oke, sebelum kita mulai tentang apa yang akan kita bahas kali ini, saya ingin bertanya, kira-kira dari kalian ada yang tahu siapa beliau di gambar ini? Ya, benar, dia adalah Butejo. Bagi kalian yang sudah pernah melihat film drama pendek di YouTube berjudul Tilik, pasti kalian tahu namanya Butejo. Kebiasaannya apa? What is a hobby? What is a habit? Ya, dia adalah tukang rasan-rasan, gibah, ibu-ibu biasa. Nah, tapi dia selalu mengungkapkan isi pikirannya, pendapat, ide beliau terhadap sesuatu. Nah, ini akan berkaitan dengan materi atau sesuatu yang akan kita bahas setelah ini. Stay tune. Setelah tadi Anda mengetahui tentang siapa tadi, yaitu Butejo, sekarang saya telah menampilkan beberapa gambar yang sudah saya susun. Seperti yang Anda bisa lihat, yang pertama adalah gambar seorang wanita, kemudian ada dua laki-laki. Laki-laki pertama, dia berkata, "What do you think about the lady?" Kemudian temannya menjawab, "I think she's great." Kemudian yang berkaos kuning tertarik, kemudian menyapa sih yang dikira wanita tadi. "Hi sweetie." Kemudian yang dikira wanita tadi menjawab dengan "Hai." Dan ternyata dia adalah seorang laki-laki juga. Nah, dari contoh di atas tadi, dari Butejo, kemudian dari gambar-gambar yang telah saya siapkan tadi, Anda pasti bisa menebak materi apa, suatu yang baru apa yang akan kita bahas. Ya, kali ini kita akan membahas tentang expression of asking and giving opinion. Ekspresi tentang meminta, menanyakan, dan memberikan opini. Opinion, pendapat. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, let's learn it together. Untuk yang pertama, seperti yang kalian ketahui, pada kehidupan sehari-hari kita pasti pernah memiliki opini atau pendapat pada sesuatu yang kita lihat, dengar, maupun rasakan. Entah opini itu mendukung atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan opini sendiri merupakan sebuah teks atau dialog yang menggunakan pendapat tentang suatu hal. Biasanya opini satu sama lain itu berbeda dan bertentangan, tergantung pada sudut pandang di mana kita memihak. Ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, penting sekali untuk memberikan alasannya untuk mendukung opini itu sendiri. Dan dalam hal mengutarakan opini kita, kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini ialah agree, setuju, believe, percaya, reckon, memperhitungkan, doubt, meragukan, assume, berasumsi, don't agree or disagree, tidak setuju, dan think, rasa atau pikir. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah asking opinion. Bisa kalian tebak apa itu asking opinion? Ya, menanyakan atau meminta pendapat atau opini. Di sini saya telah mempersiapkan beberapa ungkapan yang bisa digunakan dalam menanyakan atau meminta pendapat dari orang lain.
Contohnya, what do you think about something? For example, what do you think about COVID-19? What do you think about school? What do you think about the winning of blah blah blah? What do you think about Valentino Rossi and etc. Seperti yang lainnya juga bisa digunakan. What is your opinion about COVID-19? Do you have anything to say about COVID-19? What is your views on the election this year? Dan kemudian ada yang lain seperti, do you have any idea about COVID-19 or something? Or have you got any comments on spaceship? What is your reaction to, for example, the winning of Bayern Munchen or something? And the last but not least, how do you feel about COVID-19? Itu beberapa dari ungkapan untuk menanyakan dan meminta opini dari orang lain. Sebenarnya ini semua sama, 8 ungkapan ini bisa digunakan untuk meminta opini. Semua ini sama. Kita lanjutkan, dan kali ini kita masuk ke giving opinion setelah tadi asking opinion. Nah, giving opinion sendiri memiliki arti yaitu memberikan opini atau pendapat, mengungkapkan, memberikan opini atau pendapat. Di sini saya telah memberikan atau menyediakan beberapa contoh ungkapan. Ini letaknya di depan sebelum kalian memberikan keterangan lebih lanjut. Jadi di sini ada in my opinion, I think, I consider, I feel. What I mean is personally I think, in my experience, according to me, would like to point out that as I see it, I reckon I'm compelled to say, by this I mean, to my mind, I strongly believe that as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand, in my humble opinion. Nah, contohnya misalkan, in my opinion, COVID-19 kills many victims. Menurut saya, COVID-19 membunuh banyak orang. Contoh yang lain misalkan, I strongly believe that this kind of online course method in education cause many problems. Aku sangat percaya bahwa PJJ ini menyebabkan banyak masalah, menimbulkan banyak masalah. Seperti itu. Jadi, kalian menggunakan ekspresi ini, in my opinion, I think, I consider, sampai seterusnya ini di depan kalimat sebelum kalian mengutarakan unek-unek atau pendapat kalian terhadap sesuatu. Jadi misalkan, in my opinion, my girlfriend is very jealous. Menurutku, pacarku itu sangat cemburuan. Seperti itu. Kemudian setelah tadi kita belajar tentang asking and giving opinion. Kita menanya dan memberikan saran. Nah, pasti karena setelah kita meminta, kemudian kita memberikan saran, juga ada namanya respon. That's how communication works well. Itu adalah bagian dari komunikasi. Itu adalah cara bagaimana komunikasi berjalan dengan lancar. Ketika kita memberikan, menanya, pasti kita ada umpan balik atau respon. Yang pertama, pasti respon itu hanya ada dua. Yang pertama adalah agreeing with an opinion, menyetujui sebuah pendapat. Nah, di sini kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan.
yang menunjukkan bahwa kalian itu setuju dengan pendapat orang lain. Contohnya, of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. Nah, untuk I couldn't agree more ini jangan dipikir could not. Yang dimaksudkan di sini I couldn't agree more. Jadi dia itu maksudnya aku sudah tidak bisa setuju lagi. Berarti kalian sudah paling setuju. Setujunya itu mentok. Berarti aku paling setuju lah. Aku wis hak jose. Wis intinya itu aku pokoknya semanut karo kowe. Sip pokoknya. Nah, kemudian I agree with what you are saying. Manut wis. I agree, I never thought about that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Aku yang mikir ngono. Nah, itu untuk yang agreeing atau menyetujui sebuah pendapat. Kemudian, di mana ada positif, di mana ada setuju, pasti ada oposisi, yaitu tidak setuju. Disagreeing with an opinion. Tidak menyetujui sebuah pendapat. Kalian bisa menggunakannya menggunakan beberapa ungkapan ini. Nah, tetapi di sini ketika kita menggunakan, meskipun kita menolak, kita harus melakukannya dengan sopan. Jangan sampai menyakiti hati seseorang yang telah memberikan saran, karena mereka sudah memberikan saran, mereka sudah berbaik hati, mengutarakan pikiran, mengutarakan pendapat, opini mereka terhadap kita. Ada baiknya ketika kita memiliki ketidaksetujuan, kita utarakan dengan sopan santun. Kalian bisa menggunakan I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure, I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I have different opinion. I do not believe that. I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. It is not justified to say so. Artinya itu suatu yang tidak, aku rasa itu tidak sangat, aku rasa itu tidak sama dengan apa yang aku rasa. I'm not convinced that. Aku tidak percaya itu. Aku tidak yakin. Terus I can say agree with this, and here's why. Aku tidak bisa berkata kalau aku setuju, karena seperti itu. Bisa kalian baca. Jadi ini adalah yang di sebelah kiri adalah setuju gitu gimana, dan yang sebelah kanan itu tidak setuju gimana. Gitu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam respon tadi untuk yang orang yang setelah memberi opini kepada kalian. Kemudian di slide ini saya telah memberikan contoh examples. Nah, di sini saya sudah menampilkan tabel. Saya bagi menjadi 3 kolom, yaitu ada yang pertama statement, ada pernyataan, yang kedua agree, yang ketiga adalah disagree. Oke, ini semacam kayak debat. Ya nggak debat, cuma mengutarakan opini. Nah, langsung saja kita fokus ke yang pertama. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Anak di bawah umur 17 tahun harus diberi hak untuk dapat mengendarai sepeda motor. Bagi mereka yang agree atau setuju akan bilang atau mengutarakan I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat Anda. For those, untuk yang tidak setuju atau disagree, mereka bisa menggunakan I do not agree with you. I don't agree with you.
It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Nah, di sini untuk yang disagree atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dia memberikan alasan juga. Jadi selain dia mengutarakan bahwa ketidaksetujuannya dia juga menambahkan kenapa dia tidak setuju. Dia menambahkan bahwa it is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Ini sangat terlarang untuk membiarkan anak-anak di bawah umur 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor. Nah, mungkin kalau diberikan kesempatan dia akan memberikan beberapa alasan lainnya. Oke, next yang kedua. Parents must giving smartphone to their children. Orang tua harus memberikan smartphone kepada anak mereka. Bagi mereka yang setuju akan bilang, I couldn't agree more with you. Aku sangat setuju denganmu. Aku tidak bisa lebih setuju denganmu. Intinya dia sudah paling setuju. I couldn't agree more with you. Kemudian, kalau mereka yang tidak setuju dengan pernyataan ini akan bilang, I think it would be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Aku rasa itu akan menjadi berbahaya untuk anak-anak menggunakan smartphone karena banyak pengaruh buruk yang ada di internet yang akan mempengaruhi si anak. Kemudian yang ketiga, the novel version of Twilight is better than its film. Versi novel dari Twilight lebih baik dari film. Bagi mereka yang setuju, akan bilang, yes, I agree. Ya, saya setuju. The novel version had many details of story hidden from the film. Di versi novel memiliki banyak detail yang tidak tampak di dalam film. Bagi mereka yang tidak setuju or disagree, mereka akan bilang, that's not the same thing at all. Itu tidak sama. Memang tidak sama. Oke, yang kedua. Selanjutnya. Instant noodle is good for your health. Mie instan sangat baik untuk kesehatan Anda. For agree, mereka yang setuju, I agree with what you are saying. Aku sangat setuju. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Bagi mereka yang tidak setuju akan bilang, I'm afraid that I have to disagree with you. Aku takut aku harus tidak menyetujui apa yang kamu katakan. Karena because instant noodle have many chemical things inside it. Karena di dalam mie instan mengandung banyak bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Kemudian, yang terakhir, smoking should be banned in public place. Smoking should be banned in public places. Merokok harus dilarang di tempat umum. Bagi mereka yang setuju dengan pernyataan ini akan bilang, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya rasa merokok memang benar dan saya setuju untuk dilarang di tempat umum. Bagi mereka yang tidak setuju, mereka akan bilang yang di kolom disagree, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi saya harus berdiri di posisi tidak setuju atau saya tidak setuju dengan kamu. Nah, itu tadi dari example, dari statement, kemudian bagaimana kita harus merespon dengan agree, dan bagaimana kita harus mengungkapkan ketidaksetujuan kita.
Oke, kemudian saya telah menyediakan dua contoh kalau si asking and giving opinion kita taruh di percakapan sehari-hari, daily conversation. Dari dialog pertama yang dilakukan oleh Rudy dan Nick. Hi Nick, have you seen new Avengers movie? Yes, I have. What is your opinion about that movie? I think that movie is awesome. That was the best I've ever seen. It's full of actions. Well, I'll take that as possible testimony. I'll watch the movie tonight. Tonight. Thanks for your opinion. No problem. Nah, kalian bisa baca ini lagi. Kemudian saya juga telah mempersiapkan terjemahannya untuk yang dialog 1. Hai Nick, sudah menonton film Avenger yang baru? Ya, sudah. Apa pendapatmu tentang film tersebut? Nah, di sini ungkapan menanyakan opini dilakukan oleh Rudy. What is your opinion about that movie? Apa pendapatmu tentang film tersebut? Kemudian Nick menjawab, atau di sini dia memberikan opininya, giving opinion. I think that movie is awesome. That was the best I've ever seen. It's full of actions. Aku pikir film itu mengagumkan. Itu adalah film terbaik yang aku pernah tonton. Filmnya penuh dengan aksi. Nah, well, I'll take that as a positive testimony. Baiklah, aku akan anggap itu sebuah testimoni yang positif. Aku juga akan menonton film itu malam ini. Tanya, terima kasih atas pendapatmu. It's okay, no problem, tidak masalah. Oke, untuk yang dialog 1 itu tadi bisa dipahami. Kemudian kita jump to the dialogue 2 antara Seth dan Joe. Hey Joe, I don't see you around these days. Where have you been? Yeah, I just come back from my holiday. Really? Where did you go? Raja Ampat. Cool. I've never been there before. How did you feel about Raja Ampat? I think it's wonderful. It's very beautiful and it's recommended. You'll be amazed. I can't wait to visit that place on my next holiday. Oke, kalian bisa baca sekarang di terjemahan dialog 2. Hey Joe, aku tidak melihatmu belakangan ini. Dari mana saja kamu? Ya, aku baru saja pulang liburan. Benarkah? Kemana kamu pergi? Raja Ampat. Keren, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Nah, di sini yang bercetak tebal itu adalah ungkapan untuk asking opinion dari Seth kepada Joe. How did you feel about Raja Ampat? Bagaimana perasaanmu tentang Raja Ampat? Apa yang ada di otakmu? Apa pendapatmu tentang Raja Ampat? I think it's wonderful. It's very beautiful and it's recommended. You'll be amazed. Nah, di sini Joe memberikan giving opinion dengan mengatakan kalimat tadi. Aku pikir tempatnya mengagumkan, sangat indah, dan aku merekomendasikannya. Kamu akan terpesona. I can't wait to visit that place on my next holiday. Aku tidak sabar untuk mengunjungi tempat itu saat liburanku nanti. Nah, dari dua dialog ini, untuk kalimat yang bercetak tebal adalah kalimat yang digunakan untuk meminta, asking an opinion, meminta pendapat, opini, dan yang bawahnya seperti contoh I think that movie sama I think it's wonderful itu adalah giving opinion, memberikan pendapat kita. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan tentang materi kali ini. Yang pertama tadi adalah opini. Opini adalah sesuatu tentang pikiran kita.
pendapat kita terhadap sesuatu yang kita tuangkan melalui apa yang ada di pikiran kita terhadap sesuatu, yang mungkin itu bisa sejalan dengan apa yang kita rasakan atau mungkin bertentangan. Oke, jadi saya ulangi lagi, yang telah kita pelajari tadi adalah asking opinion, menanyakan pendapat. Yang kedua adalah giving opinion, memberikan pendapat seperti I think, I feel, in my opinion, I strongly believe that, bla bla bla. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa meresponnya. Merespon itu ada positif dan merespon negatif. Positif itu yang agree atau setuju, yang negatif itu tidak setuju. Yang agree itu bisa I agree with you, yang negatif atau tidak setuju itu bisa diungkapkan dengan I disagree with your opinion. Itu mungkin yang bisa saya terangkan. Jika kalian masih menemui kesulitan, kurang paham, silahkan tanyakan langsung ke saya. I'm available 24/7, kapan saja silahkan tanya. Apapun itu, mau I open for any suggestion, question, complaint, and that's all yang bisa saya terangkan. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah belajar, terima kasih for your attention, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. See you.